Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek metodenya. Ya macam-macam sebenarnya. Daya kreatif itu tidak bisa dipatenkan. Ini loh yang bisa disebut kreatif, itu namanya saja kreatif, polanya macam-macam. Tapi ada pattern-pattern, pola-pola umum. Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution. Evolution itu evolusi. Evolusi itu mudahnya kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual. Continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa, kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi kebenarannya sendiri meskipun pijakannya gagasan kita. Terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan. Menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution. Perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letter luck diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya. Itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya pokoknya ini benar ya benar. Itu berarti tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis. Nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat. Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijat, atau gantungan kunci sekaligus flash disk. Oh, itu kan gabungan-gabungan ide, gabungan gagasan. Mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya. Itu namanya sintesis. Nah ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini. Misalnya gagasan apa digabung dengan gagasan apa misalnya. Kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer. Kemudian berpadu lahirlah model laptop ini. Kita menyebutnya notebook. Kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya. Nah itu namanya sintesis. Boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa. Mungkin gabungan antara sandal dengan apa. Ya, sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal. Nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki, nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya kalau ditarik. Ada kan gagasan-gagasan evolutif sintesis. Itu juga jenis berpikir kreatif. Nah, kemudian ada pula model revolution. Revolution ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, ini butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution,
Ya dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. Misalnya dari peradaban serba agama di abad tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya. Muncul revolusi ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama ternyata masalahnya banyak, ya sudahlah, buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif, jenisnya revolusi. Ada pula yang model reapplication. Reapplication itu Reapplication itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru, tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh, atau bermasalah secara sosial di masyarakat, sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi, dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru, dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication itu, dulu orang memahami sepeda itu ya alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedahan sampai capek tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya reapplication. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya, cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi 21 atau apa loh, sinema, bioskop. Mungkin dulu orang menyikapi bioskop, sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Maka orang mungkin ke sinema, ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati 3 dimensinya, atau berdua mojok sama pacarnya, bisa macam-macam. Itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah, kalau diterjemahkan lettered, ya mengubah arahnya. Maksudnya changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Ya wis mudahnya gini lah. Kalau teman-teman ini contoh gampang-gampangan ya, kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara apa lah, jagong manten, atau acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali, kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu, karena saking panasnya terus kardusnya aqua itu kita sobek, kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua, tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction. Mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua, sekarang karena terpaksa, karena sumuk, kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas, tapi ya karena sumuk.
Ya, dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas, untuk teman-teman mahasiswa itu kan kadang-kadang punggungnya gatel, tapi kalau pakai tangannya tidak nyampe untuk ngukur ini. Akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk. Itu kan definisinya pulpen itu alat tulis, tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis, sekarang dia jadi alat garuk. Itu namanya changing direction. Mengubah arahnya, mengganti tujuannya.